Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suprihatin, NIM 18620 Prodi PG PAUD, mata kuliah PPKN, dosen pengampu Ibu Fitra Mulyanti MM. Pengertian PPKN. PPKN merupakan salah satu mata pelajaran sebagai sarana yang dipakai pemerintah untuk dapat menanamkan nilai budaya bangsa serta mengenal kebijakan yang menjadi sumber pengetahuan sehingga memiliki nilai kesadaran untuk dapat membangun negara serta bangsa Indonesia yang berkarakter agar peduli terhadap diri sendiri, lingkungan, sosial, dan lingkungan hidup. Pengertian ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu ideas dan logos. Kata ini memiliki arti pemikiran, ilmu, cara pandang, dan cita-cita. Jadi, ideologi adalah sebuah cara pandang yang membentuk kerangka berpikir dalam mewujudkan cita-cita. Pengertian Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara artinya adalah seluruh warga negara menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap butir Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dasar dalam melangsungkan kehidupan bernegara. Selain itu, Pancasila juga sebagai ideologi negara yang mempunyai makna menjadikan Pancasila sebagai cita-cita atau visi. Pengertian ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara yaitu berperan sebagai sarana pemersatu masyarakat dan juga bertindak sebagai pemelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Berfungsi untuk mengerahkan dan memotivasi bangsa untuk mencapai cita-cita. Merupakan identitas bangsa yang juga berperan untuk memelihara dan mengembangkan identitas tersebut. Berfungsi sebagai kontrol sosial yang bermaksud adalah Pancasila menjadi tolak ukur sejauh mana negara kita telah menggapai cita-cita. Pada masa Orde Baru mengalami kemerosotan. Kekuatan Soekarno dan PKI secara drastis setelah G30S PKI dan disebabkan oleh peran-peran yang dimainkan oleh keduanya. Seperti diketahui, Soekarno bersikap sangat otoriter, sehingga banyak yang menunggu momentum untuk melakukan penentangan secara terbuka tanpa resiko masuk penjara. Sementara PKI sejak tahun 1963, ketika itu Undang-Undang Darurat dicabut oleh Soekarno, tidak lagi memilih jalan damai dalam politik. Akhirnya, Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau yang disebut dengan Super Semar pada tahun 1966 yang ditujukan kepada Soeharto untuk pertama mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi. Pada masa Orde Baru mengalami kemerosotan. Kekuatan Soekarno dan PKI secara drastis setelah G30S PKI dan disebabkan oleh peran-peran yang dimainkan oleh keduanya. Seperti diketahui, Soekarno bersikap sangat otoriter, sehingga banyak yang menunggu momentum untuk melakukan penentangan secara terbuka tanpa resiko masuk penjara. Sementara PKI sejak tahun 1963, ketika itu Undang-Undang Darurat dicabut oleh Soekarno, tidak lagi memilih jalan damai dalam politik. Akhirnya, Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau yang disebut dengan Super Semar pada tahun 1966 yang ditujukan kepada Soeharto untuk pertama mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi. Kesimpulannya adalah pada masa Orde Lama dipimpin oleh Soekarno dan pada masa Orde Baru dipimpin oleh Soeharto. Demikianlah materi pembelajaran ini saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau dalam penulisan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih.